Nanti ditepuk mulai ya. Ya sudah Jack, mulai Jack. Nah. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita bertemu lagi dalam bincang peradaban. Sudah hadir di sini Ustadz kita, Ustadz Haji Agus Abu Bakar Arsyad Al-Habsyi. Beliau seorang ulama, aktivis dan pejuang yang sudah lama malang melintang dalam gerakan dakwah dan politik. Saudara sekalian, pada sore hari ini kita akan berdiskusi panjang dengan Ustadz Agus. Saya memanggilnya Ustadz Agus karena namanya terlalu panjang, tentang persoalan-persoalan umat dewasa ini, terutama masalah yang sejak beratus-ratus tahun lalu yang terus aktual sampai saat ini terkait dengan masalah aliran-aliran dalam keagamaan, lebih khusus dalam Islam. Seperti kita ketahui, para pemirsa sekalian, masalah Sunni dan Syiah itu sudah menjadi masalah yang selalu melekat dalam kehidupan umat. Tapi sayangnya tidak positif, Ustaz. Jadi melekat dalam arti yang negatif, yang mana umat selalu didera konflik selama ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun, antara apa yang kita sebut sebagai aliran Sunni dan Syiah. Bahkan hari ini pun masih kita terus menyaksikan di banyak tempat di Indonesia maupun di dunia Islam, konflik antara Sunni dan Syiah menjadi konflik yang sangat mematikan, konflik yang berdarah-darah dan tentu saja sangat destruktif sekali. Oleh sebab itulah saya akan mencoba menggali pengalaman dari Ustadz Agus, pikiran-pikiran beliau tentang apa itu sebenarnya Syiah, yang sampai saat ini menjadi makhluk yang dianggap aneh, yang seolah-olah bagi kalangan muslim yang lain ditabukan, bahkan dimusuhi. Sementara kita sendiri menganggap Syiah sebagai aliran yang banyak orang melihatnya sebagai aliran yang menyimpang, padahal kita nggak tahu banyak tentang apa itu Syiah. Baik Ustadz Agus, jadi sudah saya utarakan tadi, beliau ini seorang aktivis dan pejuang. Mungkin Ustadz Agus bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang pengalaman dakwah selama ini dan bagaimana persinggungan Ustadz sebagai seorang aktivis melihat konflik antara Sunni dan Syiah yang terus saja terjadi dari waktu ke waktu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum para pemirsa. Pada kesempatan ini saya sedikit menceritakan latar belakang. Saya lahir dalam keluarga ahli sunnah wal jamaah, tentu saja. Kakek saya memberi nama saya Abu Bakar, adik saya Umar, adik saya lagi Utsman, adik saya nomor 4 laki-laki Ali. Nama-nama Jadi, khalifah. artinya sangat kental nuansa ahli sunnahnya. Dan kakek saya itu termasuk orang yang cukup keras. Kalau ada khatib yang tidak menyebut 4 nama itu di dalam khutbah Jumat, beliau sangat langsung menegur kepada khatibnya. Nah, alhamdulillah saya dilahirkan juga dalam keluarga wartawan yang terbuka. Ayah saya seorang wartawan, pemilik surat kabar, dan juga salah satu ketua Persatuan Wartawan Indonesia di Sulawesi Selatan. Saya sudah terbiasa dengan budaya membaca, tradisi membaca. Di rumah kami cukup banyak buku-buku yang bisa menjadi santapan kami, sehingga saya juga terbiasa dengan tradisi membaca dalam keluarga. Nah, perjalanan saya dalam kehidupan beragama ini sebenarnya ada beberapa poin penting. Ya, pertama adalah bahwa saya dilahirkan dalam tradisi NU yang moderat. Kemudian saya banyak membaca, saya mendapatkan banyak pengalaman, terutama setelah revolusi Iran. Di situ banyak sekali peristiwa yang terjadi yang membuat
banyak orang kemudian ingin tahu tentang Iran, tentang Syiah, tentu saja karena Iran dan Syiah tidak bisa dilepaskan. Itu juga membuka cakrawala pemikiran saya. Tapi sebelumnya saya sebenarnya mendalami pemikiran Imam Al-Ghazali. Dari umur saya SD, SMP saya sudah baca Imam Al-Ghazali. Kedua, saya membaca buku-buku karangan para ulama-ulama dari kalangan Ikhwanul Muslimin kayak Sayyid Qutb. Saya juga membaca pemikiran ulama seperti Murtada dari kalangan Syiah. Saya membaca Murtada Mutahari, sebelumnya Ali Syariati. Jadi saya mengikuti seluruh perkembangan pemikiran keagamaan dalam arti ya sesuai dengan apa yang saya dapati di dalam perpustakaan saya. Nah, dalam proses pergulatan pemikiran ini, saya sebenarnya lebih cenderung menjadi suatu mengambil posisi untuk mempersatukan, mendamaikan. Karena saya menganggap upaya mempersatukan, mendamaikan itu adalah pekerjaan yang paling mulia, yang kata Nabi lebih baik dari sholat, dari puasa, daripada haji. Tapi tentu saja untuk bisa menjadi juru damai, kita harus menguasai dengan baik aliran-aliran yang ada. Artinya kita harus membacanya secara objektif. Jangan membaca suatu mazhab aliran dari pihak-pihak yang memusuhi atau yang berprasangka atau yang negatif. Jadi saya berusaha untuk membaca dari sumber-sumbernya, dan saya berusaha untuk menjadi penengah, mencari titik temu. Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran, salah satu poin penting dalam Al-Quran itu di dalam menyikapi perbedaan. Ketika bahkan Nabi berhadapan dengan kelompok Nasrani, Allah memerintahkan Nabi untuk ta'alau ila kalimatin sawa, carilah titik temu. Karena itu titik tolak kita dalam setiap dialog adalah titik temu. Nah, saya beruntung mendapat tokoh-tokoh yang berpikir terbuka seperti Sayyid Qutb, Murtada Mutahari. Semuanya itu baik dari Sunni maupun dari Syiah, dua-duanya berpikir positif. Dalam arti Sayyid Qutb ini tokoh yang menulis tafsir fi Zilalil Quran, ya. Beliau sebenarnya seorang pemikir yang sangat peka dengan masalah sosial politik, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang kemudian digantung oleh zaman Presiden Nasr, ya, kalau nggak salah. Nah, beliau ini seorang tokoh yang memberi banyak inspirasi kepada saya. Saya membaca bukunya Ma'alim At-Tariq, ya, rambut tanda-tanda jalan, atau beberapa buku lainnya. Termasuk juga saya membaca buku Muhammad Qutb. Nah, itu buku-buku awal yang saya baca. Nah, kemudian ketika saya membaca Mutahari, saya menemukan satu figur yang membuka wawasan saya di bidang lainnya. Nah, apa yang menarik adalah saya melihat pada figur Mutahari ini seorang pemikir, filsuf, dan juga kemudian saya membaca pemikiran Ali Khamenei. Ali Khamenei ini menarik buat saya karena dia menerjemahkan buku Sayyid Qutb dan menerjemahkan sejumlah buku-buku Sunni ke dalam bahasa Persia, dan itu atas perintah Imam Khomeini. Dan saya punya pengalaman menarik ketika saya berkunjung ke Iran. Saya datang ke perpustakaan dan ditunjukkan kepada kami, saya dengan Gus Dur waktu itu, buku-buku di mana banyak sekali buku-buku referensi Sunni yang disimpan, dipelihara di perpustakaan itu. Bahkan banyak sekali buku dipertontonkan kepada kami yang masih berupa manuskrip, artinya masih berupa tulisan-tulisan tangan yang belum dicetak, yang dikarang oleh ulama-ulama besar ahli sunnah. Dan mereka menggali, mempelajari, mendalami buku-buku tersebut. Dan bagi saya ini suatu hal yang menarik bahwa mereka ternyata sangat appreciate terhadap pemikiran-pemikiran ahli sunnah. Dan saya kira pemikiran revolusioner Imam Khomeini itu juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran ahli sunnah, khususnya pemikiran Sayyid Qutb. Ini semua membuat saya mengkaji lebih dalam lagi dan berusaha mencari titik temu bahwa sebenarnya perselisihan yang terjadi antara Sunni dan Syiah ini ternyata sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kolonialis, kepentingan musuh-musuh Islam, di samping tentu saja
ada kepentingan politik internal, persaingan politik internal di antara dinasti Islam yang ada pada masa itu. Karena sebenarnya konflik ini bukan hanya antara Sunni dengan Syiah, tapi sebenarnya di antara Sunni sendiri juga kita temukan konflik antara Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan perbedaan juga kita temukan di antara mereka. Jadi kita harus melihatnya ini sebenarnya harus melihatnya secara bijaksana, dan kita harus menghindari sikap yang membuat kita terkotak-kotak. Tapi yang paling baik adalah bagaimana kita saling belajar satu sama lain, saling mengambil manfaat, dan saling memandang dari sudut pandang yang berbeda, dan kita bisa terbuka melihat keragaman ini. Itu yang pertama kali perkenalan saya. Ya, Ustaz Agus. Jadi tentu Nabi kita menghendaki umatnya bersatu ya. Bekerja sama, tidak ada konflik dan macam sebagainya. Tapi faktanya kan berbicara berbeda. Bahkan sudah ratusan tahun, bahkan setelah Nabi wafat sampai hari ini lebih banyak konfliknya daripada damainya, mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya Ustaz Agus, kalau kita bicara soal konflik Sunni dan Syiah, pastinya kita harus tahu dulu apa itu dimaksud dengan Sunni dan kapan istilah itu muncul. Yang sampai hari ini bahkan banyak kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Syiah menganggap itu adalah seperti musuh dalam selimut lah, ya, seperti ya lebih berbahaya dibanding Yahudi. Saking ekstrimnya seperti itu. Lalu Sunni itu apa? Syiah itu apa sebenarnya? Ya, secara istilah kita bisa lihat dari sudut etimologisnya, maupun epistemologisnya, maupun dari segi historisnya. Artinya kalau segi etimologis, Syiah itu kan pengikut, dia netral aja. Baru kemudian menjadi tidak netral kalau kita mengatakan Syiah siapa, ya kan? Kalau kita bilang Syiah Muhammad, ya kita semua Syiah Muhammad, pengikut Muhammad. Tentu kan konflik kalau Syiah tidak ada masalah. Jadi kalau orang bilang, oh kita Syiah Muhammad, ya kita Syiah Muhammad semua. Tapi ketika setelah Nabi Muhammad wafat, terjadi perselisihan di antara sahabat, ya kan? Perselisihan awal mungkin tidak terlalu berat, karena perselisihan itu disikapi dengan bijak, ya. Misalnya Sayyidina Abu Bakar terpilih, Sayyidina Ali mendukung Sayyidina Abu Bakar walaupun perlu waktu 6 bulan ya. Ketika Sayyidina Umar terpilih, Sayyidina Ali pun berada di pihak mendukung Sayyidina Umar, dan bahkan Sayyidina Umar pernah mengatakan laula Ali la halaka Umar. Kalau bukan karena Ali, nasihat dari Ali, tentu Umar sudah celaka. Dan ketika Sayyidina Utsman pun terpilih, Sayyidina Ali berada bersama Sayyidina Utsman, bahkan melindungi rumah Sayyidina Utsman ketika Sayyidina Utsman dikepung rumahnya oleh para pemberontak. Jadi kalau kita melihat dari segi historis, ya sebenarnya Sayyidina Ali ini boleh dikatakan mungkin beliau tidak jadi khalifah pada masa ketiga khalifah pertama, tapi beliau itu bagian dari Dewan Syuro, ya. Artinya pihak yang secara aktif terlibat membantu pemerintah, memberi nasihat, memberi arahan, memberi masukan. Banyak kasus hukum yang terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali turun tangan memberi solusi. Ya, dari situ kan kita tahu ya, memang ada konflik, ada kompetisi di antara para khalifah, tapi ternyata bisa diselesaikan dengan damai. Ya. Tidak sampai berdarah-darah yang seperti hari ini kita lihat. Ya, sebenarnya kalau kita kembali kepada peristiwa-peristiwa yang sesudah Nabi ini, kita melihat ada kebijakan dari para pemimpin-pemimpin Islam pada masa itu, para sahabat. Nanti baru muncul fitnah itu setelah Ali sendiri jadi khalifah. Ya kan, terjadi perang. Nah, di situ itulah kita sebut Fitnatul Kubro. Di situ siapa? Ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Nahrawan, dan perang ini semua perang saudara, ya. Sehingga ada seorang pernah bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, di masa Abu Bakar, Umar, Utsman kita damai, kita tentram, terutama masa Abu Bakar, Umar, Utsman sudah mulai goncang. Terus kok setelah Anda jadi khalifah kita perang saudara? Tapi yang menarik jawaban Sayyidina Ali, bahwa di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, yang jadi rakyat itu saya. Kalaupun saya berbeda pendapat, saya tidak pernah mengambil sikap
kekerasan atau apa ya, beliau mengatakan secara ringkas, di masa Abu Bakar Umar saya jadi rakyat. Sekarang setelah saya jadi khalifah, rakyatnya ini seperti kalian nih, ya, beda pendapat angkat senjata, ya. Jadi sebenarnya Sayyidina Ali menunjukkan kepada kita satu ke lapangan, bahkan dalam perang pun Sayyidina Ali itu selalu menjaga agar jangan sampai beliau yang mendahului menyerang. Beliau selalu mengirim apalagi tim khusus kepada lawannya untuk berdialog, ya. Bahkan berapa kali Sayyidina Ali sendiri melepas semua baju perangnya, maju sendiri minta dialog dengan mereka untuk menghindari pertumpahan darah. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini baru mulai muncul menjadi masalah ketika Sayyidina Ali jadi khalifah, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan, yang mulai melembagakan kepentingan politiknya menjadi kekuasaan dinasti, ya, yang kemudian berkelanjutan menjadi kerajaan turun temurun tuh, ya. Itu yang terjadi di dalam sejarah, ya. Saya kira itu salah satu. Sayangnya konflik yang sudah berusia tua ini terus berulang dari masa ke masa. Dari masa dinasti Umayyah juga terjadi, dinasti Abbasiyah juga terus berlangsung. Bahkan sampai dengan abad 21 masih terus saja terjadi. Padahal seperti tadi dicontohkan Ustadz, tokoh-tokoh semua sudah memberikan contoh yang bagus. Ya. Umatnya yang bermasalah. Ya. Lalu bagaimana sebenarnya kita menyikapi itu sehingga umat ini memiliki kesadaran yang lebih kuat tentang konflik, tapi harus diselesaikan dengan cara yang beradab dan amanah. Ya, saya kira ada satu ungkapan, kalau nggak salah dari Imam Khomeini, dia mengatakan seandainya para nabi itu semua berkumpul, maka engkau akan melihat mereka satu sama lain tidak pernah berselisih. Yeah. Mereka rukun satu sama lain. Tapi ketika turun ke pengikutnya, satu sama lain berkelahi. Yeah. Jadi kita melihat di sini bagaimana agama itu ditafsirkan, ya. Sesudah para tokohnya meninggal, terjadi penafsiran-penafsiran tertentu yang bahkan mengatasnamakan para nabi, mengatasnamakan para khalifah, yang kemudian membangun faksi-faksi. Jadi sebenarnya kemudian kita lihat dalam sejarah Islam, faksi-faksi ini muncul antara di kalangan, ya, sejak mulai ribut itu kan sejak zaman Muawiyah dengan Sayyidina Ali, karena yang memberontak itu kan Sayyidina Muawiyah, ya. Muawiyah ini, ya, dari situ mulai muncul orang bilang Syiah Muawiyah, Syiah Ali. Nah, tapi kalau kita bicara dari segi hadis, sebenarnya kata Syiah Ali itu sudah terlontar dalam banyak kali kesempatan. Nabi sudah berulang kali mengatakan, sejak zaman Nabi bahkan Nabi sudah menyebut Syiah Ali. Tapi orang mengartikan, ya, orang-orang yang berada dalam kepemikiran yang sama dengan ketika misalnya ayat tentang Khairul Bariyah turun, sahabat nanya itu siapa Khairul Bariyah? Kemudian Rasulullah mengatakan Ali wa syi'atuh, Ali dan syiahnya. Banyak, kita bisa buka di ensiklopedia hadis tentang hadis yang berkenaan dengan tema atau istilah Syiah. Nah, kita dapati sebagian besar hadis itu adalah berkenaan dengan Ali dan syiahnya, ya. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, kata Syiah sendiri bisa berarti netral, ya, bisa berarti positif. Misalnya Ibrahim itu adalah innama min syi'atihi la Ibrahim, misalnya. Nabi Musa juga disebut pengikutnya Nabi Musa, Syiah Musa. Tapi juga dalam bentuk negatif banyak juga, ya. Terus golongan-golongan yang netral, ya, yang ada yang masuk surga, ada yang neraka, disebut juga Syiah. Yeah. Tapi secara umum Al-Quran mengingatkan kita untuk hati-hati. Jangan sampai kita ini memecah belah agama ini menjadi syiaan, ya, istilah Syiah juga. Jadi golongan-golongan yang satu sama lain bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Nah, ini juga yang diperingatkan, bahwa makanya saya tertarik ketika Imam Khomeini mengatakan la Syiah wala Sunniyah, Qur'aniyah Islamiyah atau Islamiyah. Apa artinya? Jangan bukan Syiah, bukan Sunni. Mari kembali kepada Islam. Bahwa itulah nama yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita terjebak pada nama-nama yang kita buat-buat, yang Allah tidak ngasih tanda, tidak memberi isyarat kepada itu. Kemudian kita bangga dengan nama yang kita buat-buat,
Kita bangga dengan identitas Syiah, identitas Sunni, Salafi, tapi kita lupa dengan identitas yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu Islam. Iya. Kenapa kita terjebak di situ? Nah, seharusnya kita kembali, jangan kita terpecah oleh terbelah oleh golongan-golongan yang kata Allah dalam Quran itu sebenarnya perilaku orang musyrik, Iya. yang satu sama lain tidak mau belajar satu sama lain, sehingga akhirnya terjadi apa yang terjadi, yaitu perpecahan dalam masyarakat. Munculnya golongan-golongan yang memang itu tujuan daripada musuh-musuh agama. Fir'aun dikatakan dalam Al-Quran salah satu strategi dia untuk menguasai rakyatnya, dia membelah masyarakat itu menjadi golongan-golongan yang kemudian satu sama lain diadu domba, ya. Seperti Belanda melakukannya, bahkan sampai bahasa pun ada bahasa Kromo Ingil, ada bahasa Ngoko, itu dibuat zaman Belanda untuk memecah belah itu. Kemudian suku bangsa diangkat, Sunda, Jawa diadu domba, Bugis, Makassar, terus muncul lagi isu Arab, non-Arab, Arab ini pecah lagi, Arab biasa dengan Arab Balawi, itu kan dipecah semua. Itu bagian dari proses Syiah, ya, cara kerja Fir'aun dalam memecah belah masyarakat. Dan saya kira kalau kita tidak hati-hati, ya ini bangsa kita juga bisa terancam kalau perilaku seperti itu kita biarkan terjadi di masyarakat kita. Ya. Tentu sayang sekali para pemirsa sekalian, kalau kita umat yang besar yang seharusnya bersatu tapi ternyata terpecah belah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Agus tadi, terus berkonflik, terus saling membunuh. Padahal kalau kita sadari, bayangkan kalau seluruh umat Islam bersatu dari zaman Nabi sampai dengan zaman sekarang, alangkah indahnya peradaban yang akan berkembang, alangkah besarnya kontribusi umat Islam terhadap dunia ini karena adanya persatuan itu, saling bersinergi, saling membantu, dan macam sebagainya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Banyak konflik di mana-mana, maka tentu kerugian besar bagi kita umat Islam, Ustaz Agus. Bagaimana umat yang terbaik seharusnya memberikan contoh teladan, memberikan sebuah role model peradaban yang agung yang dicontoh oleh umat-umat yang lain, tapi faktanya justru seringkali yang sebaliknya. Jadi sikap kita seperti apa umat Islam dewasa ini supaya konflik-konflik yang seperti itu bisa dicegah, dan kita memahami bahwa perbedaan adalah suatu yang sunnatullah yang harus diterima dengan baik dan dikelola dengan cara yang positif. Ya, saya kira memang harus kembali lagi bahwa Allah itu memberi kita kebebasan. Ya. Kalau seandainya orang yang berbeda dengan kita itu harus kita bungkam, harus kita bunuh, harus kita perangi, kemudian kita sebut itu orang kafir lah, maka tentu saja kalau itu berlaku sebagai hukum, maka yang pertama yang harus dibunuh oleh Allah itu iblis. Iya, betul sekali. Iblis itu yang pertama kafir. Tapi apa yang terjadi? Allah memberikan kebebasan kepada iblis, doanya dikabulkan, dia mau goda manusia silahkan, ya kan? Artinya itulah pertarungan hidup, disitulah ada ujian, disitulah ada surga dan neraka karena ada kebebasan, ya kan? Sehingga kita kenal istilah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama, karena salah satu tugas daripada Islam itu adalah memerdekakan manusia ini dari belenggu-belenggu, ya, golongan, kelompok. Dalam Al-Quran Allah menghargai orang-orang yang berbeda, yang ahlul kitab dan lain-lain, dan diperintahkan silahkan kerjakan apa yang kalian. Bahkan salah satu sebab diwajibkannya perang itu adalah untuk melindungi keragaman agama, melindungi rumah-rumah ibadah dari semua agama. Itu salah satu, karena Allah mengatakan kalau tidak kami cegah ini manusia satu dengan yang lain, kau akan melihat kehancuran pada semua rumah ibadah, gereja, biara, semua akan kau lihat hancur. Artinya secara tersirat di situ bahwa tujuan agama ini melindungi kebebasan beragama. Kalau sudah kemudian mengatasnamakan agama untuk memberangus orang lain, nah itu kan suatu pelanggaran terhadap esensi daripada ajaran Islam itu sendiri. Apalagi kita sebagai manusia, kita ini kan berproses. Tidak ada yang langsung menjadi Muslim, langsung jadi Sunni, jadi Syiah, itu kan proses panjang. Kebanyakan kita hanya menerimanya karena keturunan, bukan dari hasil pencarian. Dan yang bilang Ustaz Agus,
konflik antara Sunni dan Syiah tentu tidak bisa dipisahkan dari soal politik. Bukan semata-mata soal teologis, bukan soal keyakinan yang berbeda. Tapi kalau kita melihat dewasa ini, sepertinya alasan itu masuk akal. Sewaktu Arab Saudi dengan Iran berkonflik dan saling bersaing menjadi kekuatan yang superpower di dunia Islam, maka biasanya diikuti dengan konflik yang tensinya semakin menguat antara Sunni dan Syiah di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Ya, sebenarnya Syah Iran itu Syiah, ya kan? Iran di masa Syah Iran juga sudah Syiah, tapi sangat dihormati oleh pemerintah Saudi. Bahkan pemerintah Saudi, raja-raja Saudi cium tangan kepada beliau, ya kan, kepada Syah Iran. Terus Yaman nih misalnya Abdul Saleh Abdullah, Syiah juga, bahkan berlindung ke Saudi, ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya Sunni Syiah ini sesuatu yang hanya alat pukul saja. Di Iran aja itu apa, di Saudi sendiri ada sekitar 20% Syiah. Cukup besar ya, 20% cukup besar. Bahkan di daerah-daerah yang kaya minyak lagi. Ya. Dan di Bahrain Syiah dulu bahkan mayoritas, sekarang minoritas karena banyak orang asing. Orang-orang asing yang diterima masuk. Di Bahrain, ya di Kuwait juga ada sekitar 20%. Di Iran, di Irak sendiri ada 50%. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya fenomena ini ya sebenarnya yang lebih dominan itu adalah politik yang menggunakan agama sebagai alat, ya kan? Tapi hanya dipakai untuk kepentingan tertentu. Karena kalau dia pakai internal di dalam masyarakat Saudi sendiri, bisa perang saudara di antara Saudi sendiri karena kelompok Syiah juga ada, ya kan? Nah, jadi kita lihat sebenarnya ya politik ini sebenarnya kalau kita bicara politik apa memang terpisah dari agama ya. Sebenarnya kalau kita mau belajar politik, yang disebut politik segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, ya disebut politik. Apa saja kita bicara, apa saja mengenai pemerintah, mengenai ekonomi, mengenai sosial dan lain-lain, itu masuk dalam politik. Ya. Agama pun masuk dalam kajian politik. Nah, agama juga di sisi lain juga tidak lepas dari politik, karena agama bukan sekedar mengatur ritual, tapi juga mengatur ekonomi, mengatur pemerintahan, mengatur para tokoh-tokoh agama kita itu menulis buku juga berkenaan dengan pemerintahan dan nasihat-nasihat kepada para raja dan lain-lain, bagaimana sistem pemerintahan yang adil dan yang, karena Al-Quran juga bicara bahwa salah satu tugas para nabi itu untuk menegakkan keadilan, dan keadilan itu kembali kepada sistem hukum, dan Islam sendiri juga adalah sistem hukum. Nah, tinggal kita bagaimana melihat antara hukum yang sifatnya personal, yang sifatnya kelompok, yang sifatnya nasional, yang sifatnya internasional, kan beda-beda tergantung levelnya. Jadi kita kembali lagi harus memahami semua ini pada levelnya masing-masing dan tetap menjaga kebebasan yang dipelihara di dalam Islam. Hanya tinggal lihat, Anda bebas dalam perkawinan, mungkin Anda beda-beda dalam masalah warisan, beda dalam masalah sistem talak dan lain-lain. Yaitu mazhab Anda, mazhab yang lain punya sistem juga, bahkan warisannya beda sistem warisannya. Dan kita harus menghormati. Dan kita harus menghormati. Negara tidak bisa memaksakan satu pendapat, karena di situ harus dihargai juga keragaman itu. Makanya juga kita harus lihat membedakan ini antara saksia, etnik, kelompok, negara, bahkan di level internasional ada aturan lagi yang kita hormati. Saya kira. Kalau masalahnya seperti itu, menurut saya yang penting bagaimana kita mengedukasi umat supaya dia sadar bahwa persoalan politik tidak bisa dilepaskan dari persoalan keagamaan. Ya. Tapi sudah seharusnya umat lebih cerdas, karena sudah punya pengalaman panjang yang seperti itu, tidak boleh dipermainkan oleh kepentingan-kepentingan politik yang pragmatis dan jangka pendek. Dan umat harus melihat bahwa seharusnya Islam memberikan kontribusi bagi peradaban, bagi umat manusia semuanya, tidak hanya bagi umat Islam. Lalu apa pesan Ustaz Agus supaya umat Islam, baik itu Sunni, Syiah maupun aliran-aliran yang lain, itu lebih bisa berkontribusi besar buat kehidupan umat beragama maupun ya umat secara global? Ya, pertama Al-Quran menyatakan keragaman itu sesuatu yang niscaya. Sunnatullah. Dan Allah mengakhiri ayat itu yang berkenaan dengan perbedaan ini dengan
satu perintah, fastabiqul khairat. Ya. Berlomba-lomba Berlomba-lomba berbuat kebaikan, bukan berlomba-lomba mengklaim kebenaran, kesucian. Bahkan Allah membenci orang yang mengklaim kesuciannya. Karena itu suatu klaim yang sebenarnya itu sombong ya. Iblis merasa diri lebih baik, itu ucapan iblis, ana khairum minhu. Ya. Tapi bagaimana kita ini berlomba berbuat baik. Bahkan Nabi sendiri mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baik di antara kamu itu yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Tidak ada hadis misalnya yang paling baik di antara kamu itu adalah yang mazhabnya ini atau yang rajin ibadah. Tidak. Nabi tidak pernah mengatakan yang paling baik di antara kamu yang paling banyak sholatnya, paling banyak puasanya. Nah. Tapi Nabi mengatakan yang paling banyak manfaatnya ke orang lain. Bahkan ada lagi hadis yang mengatakan paling baik di antara kamu adalah orang yang paling tulus kasih sayangnya kepada sesama. Jadi kalau kita lihat ukuran-ukuran Islam tentang keutamaan, itu ukuran yang kualitatif ya. Bukan sekedar banyak-banyakan ibadah, tapi bagaimana kita memberi manfaat kepada orang lain, bagaimana kita mengasihi orang lain. Kan sampai Nabi mengatakan tidak, beriman kamu sebelum kau mencintai buat orang lain apa yang kau cintai buat dirimu. Ini kan prinsip yang luar biasa. Dan sebenarnya ini bukan hanya ajaran Islam yang dibawakan pada Nabi Muhammad, tapi ini ajaran Islam yang diajarkan oleh semua agama. Karena kita menganggap dalam Islam semua agama itu Islam, nama generic name-nya. Tapi yang laku sekarang kan bukan generic name. Orang nggak tahu lagi generic name, yang tahu itu mereknya. Kita lebih suka dengan merek-merek yang kita bikin sampai lupa dengan generic name yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu Islam, Muslim. Kalau begitu seharusnya umat Islam itu berlomba-lomba, berkompetisi, saling bersaing untuk membangun peradaban, Ya. memberikan kontribusi yang paling baik. Ya. Siapa yang sangat kontributif, siapa yang paling bermanfaat, itulah umat yang paling mulia. Ya. Untuk konteks Indonesia bagaimana Ustaz Agus? Kalau kita melihat di media sosial, dalam percakapan-percakapan di tempat-tempat perbedaan, bahkan di kampus-kampus, isu soal Sunni, Syiah, Wahabi itu kencang sekali. Dan bahkan saling mengolok-olok itu. Nah, tentu kita tidak ingin hal-hal yang tidak produktif seperti itu terus berlangsung. Kita ingin bagaimana caranya merubah itu semua. Ya, saya kira ini memang masalah kita ini ya. Kenapa ini umat Islam mundur? Ya karena kita ini kadang-kadang salah dalam menetapkan skala prioritas. Artinya kita menganggap penting hal-hal yang sebenarnya tidak penting dan meremehkan hal yang penting. Ya. Sehingga ya termasuk dalam pendekatan kita kepada agama ya dalam memahami Al-Quran. Al-Quran itu kan hanya 3% bicara tentang hukum. 97% bicara sejarah, bicara sosial, politik, ekonomi, sains dan lain-lain. Tapi yang kita pertengkarkan yang 3%. Yang ke hukum tadi ya. Yang hukum itu pun yang kita pertengkarkan bukan yang prinsip. Kalau yang prinsip kita angkat, kita satu sebenarnya. Ya seperti misalnya mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i dengan mazhab Syiah yaitu Ja'fari misalnya atau Zaidiyah. Kalau kita masuk ke fikihnya, titik temunya lebih banyak dan sebenarnya perbedaannya bukan pada prinsip, tapi perbedaan hanya pada hal-hal yang sifatnya pilihan, yaitu mustahab atau sunnah. Tapi yang kita persoalkan ini sunnah-sunnahnya kita sibukkan, ributkan, ya kan? Maaf aja ya, kadang-kadang kita menganggap ya sesuatu itu sedemikian pentingnya sehingga kita mengabaikan yang wajib. Nah ini yang merusak umat ini. Al-Quran dikaji tapi dikebiri. Sayang sekali kalau begitu ya. Lalu bagaimana peran tokoh umat? Jadi kan kalau kita bicara umat sekarang lebih banyak berkonflik, ada banyak pertikaian di mana-mana, terutama di media sosial. Pertanyaan besarnya adalah di manakah peran para tokoh? Apakah selama ini para tokoh umat, para ulama, kiai tidak banyak tampil atau sekarang mulai tidak kurang berpengaruh lagi di kalangan umat sehingga kalau kita melihat ada semacam pertarungan bebas tanpa aturan-aturan yang beradab, tanpa aturan-aturan yang berakhlak, saling mengolok-olok satu dengan yang lain. Ustaz Agus sebagai tokoh umat ya, apa yang susahnya dilakukan? Rusaknya itu masyarakat, kata Ibnu Khaldun itu karena rusaknya umara. Rusaknya umara ini karena rusaknya ulama. Ya, saling berkaitan. Ya.
Karena seharusnya ulama ini sebagai orang yang mengerti agama, sebenarnya ulama ini umum ya. Kalau di zaman-zaman Ibnu Sina, Ibnu Rus dan lain-lain, ulama itu meliputi pengetahuan umum, dokteran, sekaligus juga menguasai agama. Jadi mereka di samping menguasai fardu ain, ya agama, mereka juga menguasai fardu kifayah, bidang sains yang lain. Kalau kita kan hanya fardu ain aja. Ini masalah yang kita hadapi sekarang, ulama kita ini sebagian besar hanya menguasai fardu ain. Mereka tidak menguasai bidang-bidang lainnya. Ya sebenarnya salah satu tujuan kita merubah IAIN itu kan menjadi UIN itu kan tujuannya untuk melepaskan kita dari stigma itu. Seakan-akan ilmu agama aja, terus kita ilmu sosial kita ubah jadi Universitas Islam negeri kan. Jadi di mana seluruh bidang pelajaran selain agama dikaji di dalamnya, ya kan. Itu kan tujuannya awal. Nah, kita berharap ke depan kita melahirkan ulama-ulama yang tadi selain menguasai fardu ain yang merupakan kewajiban bagi kita semua, juga menguasai bidang-bidang sains yang lain. Karena bagaimanapun mengimplementasikan agama ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang ilmu-ilmu yang lain. Karena sebagai cara kita untuk memahami keadaan, memberikan solusi lebih. Nah, ini yang kita harus benahi. Sebenarnya sudah ada upaya karena itu ya, dengan membentuk UIN, ini berubah dari IAIN jadi UIN dan lain-lain. Dan saya kira itu dulu kita juga belajar banyak dari Iran, untuk kita kirim delegasi belajar tentang ini. Karena Iran memberi contoh dengan masalah ini, tidak membedakan. Dan kita juga tahu Profesor Najib Alatas menulis tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jadi saya kira umat Islam ini harus kembali lagi back to basic kembali. Jangan sekuler lah dalam agama ini, sehingga ilmu agama dipisahkan dari ilmu umum ya. Kehidupan sosial dipisahkan dari agama, kehidupan politik dipisahkan dari sebagian. Kita ini sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa lepas karena saling terkait. Atau mungkin itu yang disebut integrasi antara Islam dengan pengetahuan. Ya, artinya kalau orang mengaku Islam tapi tidak menguasai ilmu, berarti dia tidak melanggar, dia tidak menguasai ilmu, berarti dia melanggar perintah Al-Quran sendiri. Untuk ikrar, untuk berjalan di muka bumi, untuk melihat ke langit, menguasai langit, tembus langit, itu kan ada. Dan Allah mengatakan tembuslah, dan kau tidak bisa menembusnya ketika illa bis sultan, ya kan? Sultan ya ilmu. Artinya itu sudah jelas perintah itu, dan tidak ada suatu negeri bisa dibangun kalau nggak punya kekuatan ekonomi, politik yang stabil, sistem hukum yang benar, sistem pertahanan, ketahanan, keamanan yang benar. Kalau itu tidak ada, kita nggak mungkin bisa buat peradaban. Peradaban hanya muncul kalau kita punya ideologis, baik ekonomi, politik, sosial, pertahanan, keamanan yang memadai. Kalau tidak, ya kita jadi bancaan. Ya, itulah yang terjadi saat ini. Dunia Islam menjadi bancaan. Ya. Lebih banyak menjadi arena konflik, arena pertempuran yang berdarah. Dan dunia Islam sayangnya yang membuat kita malu identik dengan kemiskinan dan kemunduran. Jadi apa yang digaungkan oleh para tokoh Islam seperti Al-Afghani, Rashid Ridho, bagaimana umat Islam harus bangkit mengejar ketertinggalannya, termasuk kita ingat ada Syekh Sakib Arsilan mengatakan bagaimana umat Islam mundur dan seharusnya bisa mengejar kemunduran itu, tapi sudah hampir 1 abad tidak ada yang berubah. Umat Islam masih dijerat konflik di mana-mana. Dunia Islam identik dengan kekerasan, dengan pertikaian dan macam sebagainya. Sementara yang disebut Arsilan dunia barat terus saja maju. Kita tidak mampu mengejar ketertinggalan itu. Tentu kita tidak ingin itu terus berlangsung. Karena kalau itu yang terjadi, para pemirsa sekalian, maka umat Islam bukan menjadi umat yang terbaik seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kita tercinta, tetapi menjadi umat yang terbelakang. Tentu itu sangat memprihatinkan. Ada banyak catatan penting dari yang disampaikan oleh Ustadz Agus Al-Bakar tadi, bahwa perbedaan adalah hal yang sunatullah. Kita tidak mungkin bersatu dalam semua hal. Dalam aliran-aliran keagamaan yang manapun, tidak hanya di kalangan Islam Ustadz tentunya, bahwa semuanya pasti ada perbedaan, semuanya ada persaingan. Tetapi bagaimana kita menyikapi dengan wajar dan secara konstruktif, itu yang saya kira penting buat kita semua. Sehingga umat Islam kita harapkan tentunya akan menjadi gerbang peradaban sebagaimana dicita-citakan oleh para
tokoh-tokoh kita zaman dahulu kala. Kita ingat ada dinasti Abbasiyah yang berhasil menciptakan keagungan yang luar biasa. Ada Andalusia, ada Baghdad dan macam sebagainya, yang sampai saat ini tampaknya bekasnya itu sirna, seperti kita tidak punya apapun. Mungkin Ustadz ada pesan terakhir supaya bagaimana kita bisa membangun peradaban yang agung ini muncul lagi di abad 21 ini. Ya, saya kira pertama kita kembali lagi bahwa tujuan Islam ini kan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam, menyatukan manusia, mengutuhkan kembali kemanusiaan itu sendiri. Karena Allah itu memanggil kita itu dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Kedua, ya bani Adam, mengingatkan kita kepada asal usul kita yang sama, yaitu anak-anak keturunan Adam. Kemudian ayuhan nas, mengingatkan kita sebagai satu kesatuan masyarakat, ya, manusia, bahwa kita semua ini bersaudara. Dan Al-Quran mengingatkan kita bahwa keragaman ini sebenarnya adalah untuk lita'arafu, supaya kalian ini bisa saling kenal, saling memberi manfaat. Dalam ayat yang lain Allah menyebut kami ciptakan kalian berbeda-beda dengan profesi yang berbeda-beda supaya kalian bisa saling mengisi satu sama lain, saling memberi manfaat. Nah, seharusnya kan kita membangun sistem di mana setiap orang itu mendapat tempat, mendapat perannya masing-masing dan dihormati, dihargai. Jangan dipertanyakan, kamu aliran apa? Ya. Saya kira salah satu sebab dari munculnya kejayaan Islam di masa misalnya di waktu itu di Spanyol, ya, di Islam kan berkuasa di sana, dan itu salah satu masa keemasan. Ya kan di situ banyak sekali tokoh-tokoh ahlul kitab dari kalangan Yahudi bahkan yang menempati posisi-posisi penting di dalam ilmu pengetahuan, sains dan lain-lain, dan mereka diapresiasi semua. Dan saya kira kemampuan kita untuk terbuka, menghormati satu prinsip yang Al-Quran selalu katakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kerjasamalah kamu dalam kebaikan, dalam takwa. Dengan siapapun, selama itu kebaikan. Kita tidak melihat mazhabnya, kita tidak melihat agamanya. Kalau itu kebaikan, kita kerjasama. Takwa, ya kita kerjasama. Dalam takwa itu kan kepedulian, kepekaan, hati-hatian. Bahasa Arabnya takwa itu kan maknanya itu sangat dalam, itu kesadaran, awareness, kepedulian kepada sistem. Kalau kita mengaku takwa tapi kita tidak punya kemampuan untuk peduli dengan lingkungan dan lain-lain, nggak bertakwa kita. Nah, kedua, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kerjasama dalam dosa, dalam keburukan, dalam permusuhan. Walaupun saudara kita, kalau ngajakin kerjasama dalam keburukan ya jangan. Ya kan? Walaupun saudara kita kalau ngajakin kerjasama dengan dalam permusuhan, ya enggak. Artinya kita dididik dalam agama ini untuk kriteria kita itu adalah kerjasama dalam kebaikan, dalam takwa.